Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan salah satu teknik penyampaian materi ajar kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi minyak dan lemak di jurusan teknologi hasil pertanian. Sebenarnya materi ajar ini dapat diperoleh oleh para mahasiswa tidak hanya dari video pembelajaran ini. Hari ini, sekarang ini sudah dapat kita sangat bebas dengan online ini, kita dapat berbagai media ajar dari berbagai sumber ya. Memang harapan saya ini hanya sebagai salah satu bahan ajar teknik untuk penyampaian lewat video, di mana dengan video ini kapan saja, di mana saja Anda mahasiswa dan para pihak terkait yang memerlukan keterangan mengenai mata kuliah teknologi lemak ini dapat melihat atau menonton video secara berulang, sehingga harapannya penyampaian ini dapat diterima oleh para mahasiswa yang mengambil mata kuliah teknologi minyak dan lemak. Pada sesi pertama ini adalah pendahuluan sekalian overview tentang mata kuliah ilmu dan teknologi minyak dan lemak di jurusan DHP. Mata kuliah ini diampu oleh 3 orang, saya sendiri sebagai penanggung jawab, Murhadi, Profesor Murhadi, kemudian dibantu oleh Insinyur Ribut Sugiharto, MSc, dan Bapak Esa. Ya. Mata kuliah teknologi minyak dan lemak ini merupakan mata kuliah pilihan ya, mata kuliah pilihan di Prodi 3 SKS 21 pada program studi S1 Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi pokok bahasan, antaranya adalah inventarisasi dan identifikasi ya, tentang aspek potensi dan prospek minyak dan atau lemak ya, baik untuk kebutuhan pangan maupun non pangan. Mengapa ini ditekankan ya? Mengapa ini ditekankan ini mengenai aspek potensi? Ini perlu sekali kita harus update data potensi yang ada baik level daerah, Provinsi Lampung, nasional maupun internasional sebagai kompetitor. Ini perlu sekali perkembangan, pattern, pola, potensi produksi dari seluruh dunia maupun nasional, sehingga kita bisa mengukur diri posisi kita di mana. Kemudian prospek itu terkait dengan perkembangan iptek, ilmu pengembangan dan teknologi, di mana kita tahu kalau kita lihat di pohon industri, ya, pohon industri minyak dan lemak, misalnya dari sawit saja, itu spektrumnya sangat dalam dan luas, ya, dan per waktu, ya. Jadi fungsi dari waktu dia selalu berkembang, turunan, produk-produk turunan yang dapat dihasilkan dari minyak kelapa. Oleh karena itu, tahap pertama akan dilihat potensi dan prospek. Yang kedua adalah pengetahuan ilmiah ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya definisi sumber, ya, kemudian klasifikasi dan lain sebagainya. Ya, dalam rangka mengantarkan sebelum ke arah teknologinya. Jadi prinsip dasar minyak dan lemak itu harus dikuasai terlebih dahulu sebelum mengikuti aspek teknologi dan teknologi lanjutnya.
tanpa mengetahui prinsip dasar teknologi minyak dan lemak sangat susah ya, untuk berinovasi, kemudian menganalisis perkembangan teknologi pengolahan minyak dan lemak lebih lanjut. Selanjutnya yang akan disampaikan adalah pengetahuan tentang reaksi-reaksi kimia, baik itu sebelum, selama, dan sesudah pengolahan dan penyimpanan ya, penyimpanan bahan produk lemak ya, bahan dan produk minyak dan lemak. Nah, pengetahuan dan kemudian pengetahuan dan penguasaan ya, teknologi pengolahan itu akan disampaikan oleh Pak Ribut ya. Saya hanya menyampaikan pada prinsip dasar dari aspek kimia, fisik, dan bahan minyak dan lemak. Kemudian selanjutnya adalah sifatnya tentatif, nanti pengembangan mengenai mutu dan sebagainya akan disampaikan oleh Pak Esa pada sesi-sesi berikutnya. Nah, saya sebagai penanggung jawab mata kuliah ini akan menyampaikan kira-kira 5 sesi ya. Kemudian dilanjut Pak Ribut 6 sesi dan Pak Esa 5 sesi ya. Kalau kita lihat CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa aspek CPMK yang diharapkan mahasiswa mampu menerjemahkan, kemudian mengimplementasi dari aspek prioritas dan potensi dan prospek, kemudian aspek definisi, sumber, jenis, kemudian aspek reaksi kimia, dan aspek teknologi pengolahan dasar. Bahan kajian atau materi pembelajaran sangat banyak ya, silahkan cari sendiri. Ini hanya saya sampaikan, nanti rujukannya silahkan cari sendiri, tapi di dalam diktat saya itu sudah disampaikan beberapa rujukan yang official, kemudian dapat Anda gunakan ya. Jadi di sini kita nanti seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ada pengetahuan ilmiah minyak dan lemak, kemudian klasifikasi, sifat fisik, dan lain sebagainya. Dalam mata kuliah ini ada dua SKS atau 100 menit tatap muka, perkiraan tatap muka itu untuk kuliah, dan praktikumnya adalah 170 menit, yaitu 170 menit di laboratorium. Metode pembelajaran ya ceramah 2 arah, small group discussion, kemudian demonstrasi dan praktikum. Penugasan struktur mungkin akan disampaikan juga ya oleh dosen berikutnya, Pak Ribut atau Pak Esa. Rujukan seperti saya bukan tadi, ada beberapa buku, itu bisa dibaca sendiri ya. Bisa dilihat, kemudian itu buku teksnya, kemudian tetapi tidak menutup kemungkinan bahan ajar dari sumber-sumber lain bisa digunakan. Nah, fungsi dosen di sini sebenarnya adalah mengkonfirmasi apa yang ditulis orang lain, kemudian didiskusikan. Mungkin saja yang ditulis orang itu belum sempurna, atau terjadi kesalahan atau kehilapan, sehingga harapannya kita dosen bisa mendiskusikannya, mengarahkan ke arah yang benar. Hari ini adalah sesi pertama terkait dengan minyak dan lemak ya. Anda pernah mendengar kata-kata lemak, minyak, dan lipid ya, sebenarnya ya, minyak, lemak, dan lipid. Nah, saya ilustrasikan saja. Lipid itu seperti Universitas Lampung dengan pagarnya yang berbatasan dengan bypass, kemudian Kampung Baru, kemudian Al-Kausar, ya, itu besar sekali ya, Universitas Lampung. Itu sebagai lipid. Nah, di dalam universitas itu ada fakultas. Nah, fakultas itulah seolah-olah bagian dari lipid, ya, bagian dari lipid. Karena lipid itu sendiri itu terdiri dari tiga klaster bagian, yaitu lipid sederhana, kemudian lipid kompleks, dan
turunan lipid. Jadi seolah-olah. Nah, di mana keberadaan lemak dan minyak ya di dalam ini? Yaitu kalau saya mengajar di jurusan THP, maka seolah-olah lemak dan minyak itu, lemak itu prodi THP, program studi THP, sedangkan minyak itu adalah prodi TIP. Sama-sama dua prodi ini dalam satu jurusan, yaitu jurusan teknologi hasil pertanian. Sama-sama di dalam fakultas pertanian. Artinya minyak lemak ini adalah bagian dari lipid sederhana. Nah, lipid kompleks misalnya seolah-olah fakultas ekonomi. Turunan lipid seolah-olah fakultas MIPA misalnya. Jadi lemak dan minyak itu seolah-olah prodi ya, THP, dan minyak adalah prodi TIP di dalam satu jurusan. Nah, jurusannya apa kalau minyak? Jurusannya gliserida sederhana. Jadi di dalam lipid sederhana itu ada dua jurusan, bukan jurusan ya, tanda kutip ya, quote and quote. Jurusan itu maksudnya adalah lipid sederhana, yaitu seolah-olah saya identikan dengan jurusan THP, dan satunya lagi adalah lilin. Lilin itu bagian lipid sederhana. Lilin ya, bagian lipid dari lipid sederhana. Nah, kita tahu bahwa minyak dan lemak ini bukan dari golongan wax, malam, atau lipid, tetapi golongan gliserida sederhana. Nah, dalam gliserida sini ada tiga bentuk, yaitu bentuk DAG, MAG, DAG, dan TAG. MAG itu monogliserida, DAG digliserida, dan TAG trigliserida, triasil gliserida ya, asil ya, TAG. Jadi begini, salah saya tadi, maaf. Jadi MAG itu setara dengan MG. Kalau MG itu mono asil gliserida. Kalau sama dengan MG, monogliserida langsung, nggak pakai asil ya. DAG dan DAG. Nah, minyak dan lemak itu masuk gliserida sederhana, ya, jurusan THP. Nah, apa beda minyak dan lemak? Secara fisik bahwa kita tahu lemak itu adalah padat pada suhu ruang, ya, pada fisik. Kemudian minyak itu cair pada suhu ruang. Tetapi dari aspek definisi fisik tidak cukup, kita tinjau dari aspek kimia. Nah, sesuatu ikatan TAG, triacylglycerol, jadi unsur gliserol dengan 3 asam lemak ikatan ester. Nah, kalau salah satu saja dari asil atau asam lemak yang terikat pada gliserol itu memiliki minimal 1 ikatan rangkap, maka disebut minyak. Gitu ya. Otomatis dia cair pada suhu ruang. 1 saja. Jadi kan kita tahu TAG triacylglycerol. Ada 3 asil ini adalah asam lemak yang bonding, yang berikatan kimia dengan gliserol pada 3 C-nya, C1, C2, C3. 1 saja hasilnya itu memiliki. Nah, lemak bagaimana? Lemak itu artinya ketiga-tiga hasil dari asam lemak itu wajib, ingat sekali lagi, wajib asam lemak jenuh. Jadi asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi kalau kita melihat dari sumber tanaman itu menghasilkan minyak dan dia tidak padat, waktu kita ekstrak, positif minyak itu mengandung ikatan rangkap pasti. Oleh karena dia tidak tahan, makanya perlu antioksidan biasanya kan. Kalau lemak itu dijamin dia tidak memiliki ikatan rangkap. Nah, itu dari aspek kimia dari minyak dan lemak. Nah, itu ya. Kemudian persamaan adalah keduanya sama-sama bentuk gliserida pangan, khususnya golongan gliserida. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa gliserida sederhana masuk golongan. Jadi gini, dari lipid kemudian dia masuk kelompok lipid sederhana. Lipid sederhana itu artinya lipid itu hanya terdiri dari 2 sumber, yaitu ada senyawa gliserol dan senyawa asam lemak, tidak ada yang lain.
Kalau ada ligat, misalnya ada senyawa gliserol, kemudian asam lemak, dan ada satu atau lebih komponen lain, baik gula, komponen M, dan komponen lainnya, maka disebut lipid kompleks. Nah, minyak dan lemak itu hanya dua, isinya gliserol dan asam lemak. Ya. Hanya saja dia dipisahkan jadi MAG, DAG, dan TAG. Ya. Perbedaan lemak dan minyak pada jenis asam lemak. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa perbedaannya bahwa pada minyak itu mengandung asam-asam lemak yang memiliki ikatan rangkap minimal 1 ikatan rangkap. Semakin banyak ikatan rangkap di dalam minyak itu, maka semakin susah dibekukan. Jadi kalau kita pernah ada produk komersial, minyak komersial yang dijual mirip nama mobil itu kalau dia mengklaim bahwa dengan 2 kali penyaringan sehingga tidak beku di dalam refri atau kulkas, ya. Itu bukan penyaringan, 2 kali fraksinasi, artinya menghilangkan ikatan rangkapnya sehingga dia sebalik, justru menghilangkan asam-asam lemak jenuhnya. Jadi dia ikatan rangkapnya lebih banyak, lebih dari 1, sehingga dia di dalam suhu di bawah 0 pun atau suhu antara 0 sampai 4 derajat Celcius dia tetap cair. Contoh, misalnya DHA, decosa hexaenoic acid, yaitu asam lemak omega 3 dengan hexa 6 ikatan rangkap. Bayangkan ikatan rangkapnya 6, itu baru bisa beku pada suhu minus 49 derajat Celcius. Minus 49 derajat Celcius, ya kan? Kita baru beli kulkas atau refri ataupun freezer, itu maksimum freezer baru itu suhunya minus 20, nggak nyampe minus 49. Jadi kalau minusnya itu harus di atas minus 20, bisa minus 30, harus pakai nitrogen cair, ya. Nah, itu minyak yang mengandung omega 3 itu tidak beku di dalam freezer yang baru pun. Nah, itu ciri-ciri omega 3, ya. Omega 3 dengan ikatan rangkap yang lebih dari 3. Lemak umumnya tersusun dari ester asam lemak jenuh, tadi sudah bersifat padat pada suhu ruang, sedangkan minyak didominasi oleh asam lemak tidak jenuh yang oke. Nah, gliserida sederhana yang paling banyak dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak dan lemak, yaitu sekitar 99% dari total golongan lipida yang bersih. Jadi minyak dan lemak itu dari golongan gliserida yang paling banyak. Lemak minyak merupakan salah satu sumber energi yang efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Kita sudah tahu bahwa lemak itu pengalinya, konversinya 9 kalori, sedangkan untuk karbohidrat dan protein hanya 4. Mengapa demikian? Itu mata kuliah yang lain, tidak saya jelaskan sini. Itu mata kuliah biokimia, ya, bisa. Dari aspek metabolisme karbohidrat dan metabolisme lemak dengan beta oksidasinya. Itu di mata kuliah. Oleh karena itu saya katakan mahasiswa itu hari gini tidak harus mempelajari satu mata kuliah itu dalam artian strict mata kuliah, tetapi mahasiswa mampu mengcombine beberapa mata kuliah yang terkait sehingga dapat menganalisis apapun fenomena yang terjadi di dalam bahan dan produk pangan selama pengolahan. Ya, semua itu terkait. Jadi dari makan, dari tanaman, dipetik, diolah, dijemur, diolah, dikeringkan, dikemas, kemudian ke konsumen, kemudian dikunyah, ditelan, masuk usus, dari usus diserap, lewat darah, masuk di pool terminal hati, dari hati di bawah darah lagi, menuju kapiler, pembuluh darah kapiler dilepaskan cairan antar sel, kemudian masuk sel, di dalam sel terus sampai di metabolisme, menghasilkan energi ataupun ditimbun jadi cadangan, ya. Itu prosesnya, ya, panjang, dan itu melibatkan mata kuliah apa? 3.
ya. Mata kuliah pengetahuan bahan lebih mata kuliah pengetahuan bahan, kemudian mata kuliah kimia pangan, kemudian termasuk ini teknologi minyak dan lemak, kemudian mata kuliah biokimia, kemudian nyangkut mata kuliah ilmu gizi. Nah, itu. Jadi kait-kaitannya. Nah, mahasiswa alumni lulusan Natola, harapan saya mahasiswa atau alumni yang smart, bukan pintar IPK tinggi, bukan smart. Smart itu adalah mampu mengait-ngaitkan prinsip-prinsip dasar dari beberapa ilmu dari mata kuliah sehingga dia mampu memecahkan suatu persoalan di masyarakat maupun saat dia bekerja. Nah, asam lemak atau PCL merupakan unit pembangun utama dari golongan gliserida sederhana, memiliki kepala. Jadi asam lemak, fatty, bahasa Inggrisnya fatty acid, ya, fatty dan acid, ya. Fatty itu artinya berminyak, bersifat seperti minyak, licin-licin gitu kalau dipegang. Ya. Kemudian acid itu adalah asam. Ciri asam mengandung gugus H+. Nah, di sini asam ini maksud adalah asam karboksilat. Itu sebagai kepala hitnya, kepalanya sebagai asam karboksilat COOH. CO rangkap 2O, kemudian bawahnya OH. Nah, OH inilah gugus fungsional, yaitu gugus yang bisa bereaksi, bonding dengan sekitarnya. Kemudian ekornya itu yang disebut fatty. Yang normal, usual fatty acid, itu adalah hidrokarbon yang berbentuk lurus fatty. Ada sih yang bercabang, tapi termasuk unusual fatty acid. Jadi asam lemak yang tidak biasa dan sifatnya racun biasanya. Jadi lemak atau minyak yang kita makan itu bersifat hidrokarbon lurus fatty. Kemudian asam lemak itu umumnya rantai karbonnya dari C4, tapi ada juga yang mengklasifikasikan asam lemak mulai dari C2 dan genap. Ingat ya, dari C4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan 24. Jadi pertanyaannya, ada nggak asam lemak yang C-nya ganjil? Ada, tapi termasuk unusual fatty acid, asam lemak yang tidak dikonsumsi. Jadi yang dikonsumsi itu asam lemak dengan ikatan rangkap, ikatan dengan jumlah karbon adalah genap, dimulai dari 2 atau 4 sampai 24. Nah, apakah dia bersifat polar non polar? Tergantung kepalanya, tergantung pada C-nya. Kalau dan bentuk gliserida sederhananya, apakah bentuknya TAG? Kalau TAG tak usah ditanya, namanya juga TAG, triacylglycerol. Berarti gliserolnya, gugus hidroksil OH-nya sudah bonding, sudah berikatan semua, C1, C2, C3. Jadi itu bersifat pasti non polar atau momen dipolnya 0. Nah, tetapi kalau dia salah satu misalnya bersifat DAG, diacylglycerol, atau MAG, monoacylglycerol, artinya ada C dari gliserol itu yang belum berikatan. Kalau ada 2 yang belum berikatan, berarti hanya 1 yang berikatan, yang disebut MAG, ya, monoacylglycerol. Kemudian ada juga kalau 2 tidak berikatan, C, misalnya di C1 sama C. Kalau 2 yang berikatan, misalnya di C1 sama C2 secara ester, maka disebut DAG, diacylglycerol. Nah, semakin banyak OH pada C gliserol, itu semakin polar. Tetapi polar non polar juga ditentukan dari panjang rantai asil. Misalnya pada C4 sampai C8 itu mengarah kepada non polar, mengarah ke sifat semipolar ke polar. Sedangkan C16 ke atas itu mengarah pada sifat non polar. Oke, asam lemak yang paling banyak dominan di dunia adalah C16 dan C18, palmitat dan stearat. Baik itu yang berikatan rangkap maupun tidak berikatan rangkap. Itu yang paling banyak di dunia, C16 dan C18. Nah, asam lemak memiliki titik didih yang disebut titik didih. Ya, ingat ya, lemak tidak memiliki titik didih. Yang titik didih itu adalah air ya, pada 100 derajat Celcius. Kalau asam lemak tidak memiliki titik didih, lemak atau asam lemak tidak memiliki titik didih, dia memiliki melting point atau titik leleh dan juga fire point ya, titik api ya. Jadi dia tidak memiliki titik didih.
Menariknya pada melting point ini adalah kalau semakin banyak jumlah asam, semakin banyak ikatan rangkap, maka melting point-nya turun. Ya. Dipengaruhi oleh jumlah ikatan rangkap, dipengaruhi posisi ikatan rangkap, dipengaruhi juga struktur geometrikal dari ikatan rangkap, apakah cis dan trans, nanti diterangkan lebih lanjut. Perbedaan kandungan dan pola distribusi pada lemak, ini penting. Nanti ada hitung-hitungannya di sini. Ini adalah pengantar utama pada teknologi minyak dan lemak. Jadi pola distribusi asal lemak ini bisa dimainkan sehingga kita mendapat menciptakan suatu produk minyak atau lemak yang kita inginkan. Apakah dia mudah lumer seperti pada coklat, kemudian dan lain sebagainya. Beberapa reaksi kimia dapat terjadi, nanti itu pada sesi 4 ya, kalau tidak salah, kita sampaikan ya. Nah, saya pikir itu overview tadi lebih ditekankan kepada aspek kimia ya, tata nama aspek kimia yang lebih dijelaskan. Jadi sekarang jelas ya, minyak dan lemak itu adalah suatu substansi yang sifatnya non-polar, dihasilkan dari sumber baik tanaman maupun hewan dan dapat dijadikan produk ya. Itulah kedepannya nanti ada teknologi minyak dan lemak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau forum diskusi nanti pada implementasi di kelas ya, untuk kita atau secara Zoom kita melaksanakan diskusi mengenai mata kuliah minyak dan lemak. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.